Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amanda dari Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis kelas 1A, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi bertema Pancasila dan Prancis. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai yang terdapat pada sila Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan bersama. Segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan harus berpedoman pada sila Pancasila, di mana rumusan tersebut didasarkan pada komitmen tokoh bangsa yang merangkumnya dalam sebuah aturan khusus yang dijadikan pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Selanjutnya, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda sehingga memiliki karakter atau watak Pancasila di dalam dirinya. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Prancis. Prancis yang biasa dikenal dengan negara mode merupakan sebuah negara teritori metropolitan terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rin ke Samudra Atlantik. Bahasa Prancis adalah salah satu bahasa yang paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Bahasa Prancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke-11 di dunia. Hingga tahun 1999, bahasa ini dituturkan dari 77 juta penduduk di dunia sebagai bahasa ibu dan oleh 128 juta jiwa lainnya sebagai bahasa kedua. Bahasa Prancis juga dipakai sebagai bahasa resmi atau bahasa pemerintahan oleh beberapa komunitas dan organisasi seperti Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA. Sama seperti Indonesia memiliki Pancasila, Prancis memiliki dasar negara yaitu kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan revolusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dasar negara Indonesia, Pancasila, dan dasar negara Prancis. Yang pertama, Indonesia memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Sementara di Prancis, ada yang percaya dan sebagian tidak percaya. Prancis menerapkan paham sekularisme yang membedakan antara urusan agama dan dunia. Sementara menurut Pancasila itu tidak dibenarkan. Yang kedua, menerapkan nilai tepat selira dan Prancis yang menyebutkan setiap manusia memiliki hak yang sama. Yang ketiga, Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebersamaan, Prancis menjunjung tinggi nilai kebebasan dan kesetaraan. Yang keempat, Indonesia dan Prancis sama-sama melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, Indonesia berlaku adil kepada sesama dan Prancis menjunjung tinggi nilai persaudaraan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kebudayaan Indonesia dan negara Prancis. Di Indonesia, warga selalu ramah terhadap orang lain. Sebaliknya di Prancis agak kurang ramah terhadap orang lain. Indonesia dan Prancis sama-sama sopan saat berbicara dengan orang lain. Indonesia menjunjung tinggi nilai gotong royong, sementara Prancis tidak suka menunggu. Indonesia banyak yang tidak tepat waktu, berkebalikan dengan di negara Prancis yang selalu tepat waktu. Di Indonesia, budaya mengantri jarang sekali dilakukan, sebaliknya di negara Prancis, hal tersebut sering dilakukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Indonesia dan Prancis memiliki kebudayaan dan dasar negara yang berbeda. Hal ini tentu tidak menjadi penghambat untuk kita tetap menjaga perdamaian dan saling menghormati antar sesama manusia. Sebagai warga Indonesia, kita harus melestarikan kebudayaan kita dan juga kita tentu harus menguasai bahasa asing agar saat di luar negeri kita dapat mencari relasi baru. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.